Pendahuluan, tujuan, dan latar belakang pendidikan kognitif. Pendidikan kognitif berfokus pada pengembangan kemampuan intelektual dan proses berpikir peserta didik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterampilan analisis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Latar belakangnya adalah untuk mempersiapkan generasi yang mampu menghadapi tantangan abad 21 yang makin kompleks. Taksonim Blue, pengenalan ranah kognitif C1 sampai C6. Yang pertama, C1, mengingat kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Yang kedua, C2, memahami kemampuan untuk menjelaskan konsep, prinsip, atau prosedur dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, C3, menerapkan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki dalam situasi baru atau praktik. Yang keempat, C4, menganalisis kemampuan untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil, menentukan pola atau hubungan antara bagian. Yang kelima, C5, mengevaluasi kemampuan untuk membuat penilaian berdasarkan kriteria atau standar tertentu. 6. C6, menciptakan kemampuan untuk mengintegrasikan bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru, orsinil. Implementasi C1, mengingat dan memahami. Pada tahap mengingat, peserta didik diajak untuk mengenali dan memanggil kembali informasi yang telah dipelajari sebelumnya. Guru dapat menggunakan berbagai teknik seperti kuis, tanya jawab, atau meminta peserta didik untuk menyebutkan kembali konsep-konsep kunci. Untuk memahami, peserta didik tidak hanya mengenal informasi, tetapi juga dapat menjelaskan maksud dan aplikasi dengan bahasa sendiri. Guru dapat memberi kesempatan bagi peserta didik untuk menyusun rangkuman, membuat contoh, atau menjelaskan ulang apa yang telah dipelajari. Implementasi C2, menerapkan dan menganalisis. Yang pertama, 1. Penerapan konseptual. Peserta didik dapat menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam situasi praktis, seperti memecahkan masalah atau membuat proyek inovatif. Yang kedua, analisis kritis. Peserta didik dapat menguraikan informasi menjadi bagian-bagian kecil, mengidentifikasi pola, dan mengevaluasi hubungan antara konsep. 3. Pemecahan masalah. Dengan kemampuan menganalisis, peserta didik dapat mengembangkan strategi pemecah masalah yang efektif untuk menghadapi situasi baru. Implementasi C3, mengevaluasi dan mencipta. Yang pertama, 1. Evaluasi kritis. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk membuat penilaian dan keputusan berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Mereka dapat menguji ide sosial atau karya dengan cermat untuk menentukan kualitas, efektivitas, atau keakuratan. Yang kedua, refleksi diri. Selain mengevaluasi karya orang lain, peserta didik juga didorong untuk melakukan refleksi diri. Mereka dapat menilai kelebihan dan kekurangan dari proses belajar mereka sendiri, serta menemukan area yang diperlu ditingkatkan. Yang ketiga, kreatif inovatif. Pada tahap tertinggi, peserta didik dapat mengintegrasikan berbagai konsep, ide, dan keterampilan untuk menciptakan sesuatu yang baru dari orisinal. Mereka didorong untuk berimajinasi, berpikir di luar kebiasaan, dan menghasilkan solusi atau karya yang unik. 4. Pemecahan masalah kompleks. Dengan kemampuan mengevaluasi dan mencipta, peserta didik dapat menghadapi tantangannya yang lebih kompleks. Mereka mampu mengidentifikasi masalah, merancang strategi, dan menghasilkan solusi inovatif yang dapat dampak positif. Manfaat pendidikan kognitif bagi peserta didik. Yang pertama, 1. Keterampilan berpikir. Pendidikan kognitif membantu peserta didik mengasah kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan berpikir kritis. Mereka akan terbiasa menguraikan informasi, mengidentifikasi pola, dan menemukan solusi inovatif. Yang kedua,
peningkatan prestasi akademik. Dengan penguasa konsep yang lebih mendalam, peserta didik akan mampu menerapkan pengetahuan secara efektif dalam tugas-tugas akademik. Hal ini akan meningkatkan nilai pemahaman dan pencapaian akademik mereka. 3. Persiapan menghadapi tantangan. Keterampilan kognitif yang diasah akan membantu peserta didik lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Mereka akan memiliki bekal untuk memecahkan masalah kompleks dan mengambil keputusan cerdas. Pengembangan percaya diri. Keberhasilan dalam menerapkan kemampuan kognitif akan meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Mereka akan merasa lebih mampu dan kompeten dalam menghadapi berbagai situasi. Tantangan dalam penerapan pendidikan kognitif. Yang pertama, 1. Perbedaan individu. Setiap peserta didik memiliki kemampuan, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Menerapkan pendidikan kognitif secara efektif membutuhkan fleksibilitas dan pendekatan yang disesuaikan. 2. Sumber daya terbatas. Pengembangan pendidikan kognitif membutuhkan sumber daya seperti pelatihan guru, bahan ajar inovatif, dan fasilitas yang memadai. Tantangannya adalah mengalokasikan anggaran dan dukungan yang cukup. Yang ketiga, kurikulum padat. Tuntunan kurikulum yang padat seringkali membatasi ruang untuk mengeksplorasikan lebih dalam. Guru perlu mencari cara mengintegrasikan pembelajaran kognitif dalam jadwal yang ketat. Yang keempat, resistensi perubahan. Mengubah paradigma pembelajaran dari hafalan menjadi berpikir kritis membutuhkan waktu. Beberapa guru dan orang tua mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan. Peran guru dalam mendukung pendidikan kognitif. 1. Fasilitator. Pembelajaran guru berperan untuk merancang belajar, mendorong aktivitas kemampuan kognitif peserta didik seperti analisis, pemecahan masalah, kreativitas. 2. Mentor intelektual. Guru menjadi teladan dan pembimbingan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan menemukan potensi terbaik mereka. Ketiga, kolaborator inovatif. Guru bekerja sama dengan rekan sawajata untuk berbagai praktik terbaik, mengembangkan materi ajar kreatif, menciptakan lingkungan belajar yang matang. Keempat, pembelajaran seumur hidup. Guru terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka agar mereka dapat memberikan pengalaman belajar kognitif relevan dan bermakna. Perkembangan terkini dan inovasi dalam pendidikan kognitif. Pendidikan kognitif terus mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan penelitian. Beberapa inovasi terbaru mencakup penggunaan teknologi virtual dan augmented reality, pembelajaran berbasis proyek, dan pendekatan process learning yang berpusat pada peserta didik. Selama itu, pengembangan kecerdasan buatan AI dengan pembelajaran mesin juga menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivasi pembelajaran kognitif. AI dapat membantu menganalisis gaya belajar individu dan memberikan umpan balik atau rekomendasi yang lebih profesional.